mahasiswa keperawatan dimanapun Anda berada, izinkanlah saya di kesempatan hari ini. Kebetulan saat ini saya berada di library kampus IK Baktiwiyata. Hari ini saya akan menyampaikan video materi perkuliahan tentang keperawatan maternity 1. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, silahkan bisa menyaksikan video hari ini. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk mahasiswa keperawatan, menambah ilmu meskipun saat ini Anda semuanya stay at home, sehingga dari rumah teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan materi keperawatan maternity 1. Baiklah, untuk mahasiswa-mahasiswi keperawatan semester 3 dimanapun Anda semua berada, semoga video kesempatan ini bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam belajar tentang perkuliahan dengan judul keperawatan maternitas. Dengan materi hari ini adalah konsep maternitas. Saat ini meskipun perkuliahan secara daring, saya harapkan teman-teman mahasiswa masih tetap semangat dan masih terus belajar untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di semester ganjil ini. Langsung saja saya sampaikan terkait dengan konsep maternitas. Apa sih yang dimaksud dengan maternitas atau maternity? Maternitas itu adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada wanita usia subur, di mana berkaitan dengan sistem reproduksi. Kalau pertemuan yang kemarin saya sudah menyampaikan terkait dengan anatomi, fisiologi, sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Di pertemuan ini nanti akan saya membahas tentang konsep maternitas, hamil, head ovulasi, dan sampai dengan nanti usia kehamilan. Yang pertama ini konsep maternitas, ya. Jadi konsep maternitas itu adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada wanita usia subur, di mana berkaitan dengan sistem reproduksi yang termasuk masa dalam maternitas. Jadi yang termasuk masa dalam maternitas yang pertama adalah di luar kehamilan, kemudian kebidanan, di luar kehamilan, kebidanan, persalinan, nifas, dan bayi sampai usia 28 hari. Ini semuanya masuk pada masa maternitas. Contoh yang pertama, kita ambil yang di luar kehamilan. Apa saja yang di luar kehamilan? Misalnya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi atau gangguan ginekologi. Misalnya kehamilan ekor terganggu, kemudian CA, ya. Kemudian kebidanan, persalinan, melahirkan, nifas ini adalah setelah melahirkan sampai dengan bayi usia 28 hari. Ini semua masuk pada masa dalam maternitas. Ciri-ciri keperawatan maternitas yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar wanita usia subur yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang kedua, pendekatan kepada keluarga meliputi laki-laki dan perempuan serta anaknya, mendidik atau wanita usia subur dan mengatasi masalah reproduksi, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi kehamilan. Ini adalah ciri-ciri keperawatan maternitas. Kemudian cirinya juga sebagai konsultan tentang how atau bagaimana menjaga kehamilan, memberikan info bagaimana cara mengatur kehamilan, serta memberikan pertolongan persalinan. Ini adalah ciri-ciri
daripada keperawatan maternitas, mulai merawat, menolong, sampai dengan edukasi bisa masuk pada ciri-ciri keperawatan maternitas. Sasarannya sekarang, sasaran keperawatan maternitas. Yang pertama sebagai konselor, kemudian sebagai pendidik, sebagai penentu diagnosa, pelaksana nurse, model peran bagi ibu, serta model peran bagi lingkungannya. Ini semua masuk pada sasaran keperawatan maternitas. Konselor jelas ya, konselor itu memberikan pengarahan, memberikan edukasi, pendidik juga sama. Standar keperawatan. Standar keperawatan. Yang pertama, memberikan gambaran tentang praktek KIA, kesehatan ibu dan anak. Kemudian, nurse membantu ibu dan anak untuk meningkatkan, mempertahankan kesehatan yang optimal. Kemudian, nurse membantu keluarga untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan personal dari anggota keluarga serta fungsi yang optimal. Nurse mendeteksi perubahan status kesehatan dan deviasi dari perkembangan yang optimal. Nurse memberikan intervensi yang tepat untuk perubahan dan peningkatan pemulihan dari penyakit. Nurse membantu klien dan keluarga untuk memahami coping yang baik terhadap trauma dalam perkembangan selama sakit. Nurse mempunyai strategi yang aktif dan bertambah untuk menggunakan sumber daya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adekuat. Nurse meningkatkan praktek keperawatan ibu dan anak melalui pendekatan penelitian, serta meyakini bahwa awal kehamilan merupakan bentuk hubungan baru antara ibu dan juga anaknya. Kemudian, menyadari bahwa sikap nilai perilaku sehat suatu individu dipengaruhi latar belakang sosial budaya. Tujuan aspek maternitas, tujuannya kita membuat asuhan keperawatan maternitas. Yang pertama, jelas membantu wanita usia subur, keluarga dalam menghadapi masalah reproduksi dan menyiapkan diri untuk menghadapi kehamilan. Ya, ini tujuannya kita memberikan asuhan keperawatan maternitas. Kemudian membantu calon ibu untuk melihat bahwa kehamilan dan persalinan sesuai proses, bahwa persalinan sesuai proses fisik psikis yang normal, serta memberikan info yang adekuat kepada ibu selama kehamilan dan persalinan. Kemudian tujuannya juga memahami sosial ekonomi klien dan keluarga, serta mendeteksi persimpangan sedini mungkin selama kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Paradigma keperawatan maternitas itu ada 4. Ada manusia, ada lingkungan, ada sehat, ada keperawatan. Saya sampaikan, keempat poin ini tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling membutuhkan, semuanya saling keterkaitan. Manusia butuh lingkungan, manusia butuh sehat, manusia butuh keperawatan. Lingkungan butuh sehat,
sehat ini diberikan asuhan keperawatan dan juga manusia. Keempat-empatnya ini saling keterkaitan, saling berhubungan dan saling melengkapi. Falsafah sekarang. Falsafah keperawatan maternitas memberikan aspek yang holistik, menghargai klien dan keluarga, di mana keluarga ini berhak untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Menyadari bahwa semua individu berhak untuk mendapatkan kesehatan dengan potensi maksimal, pelayanan kesehatan yang berkualitas. Menyadari pengalaman melahirkan merupakan tugas perkembangan keluarga tentang krisis situasi jika anggota keluarga tersebut tidak merupakan salah satu kesatuan yang utuh. Legal etik keperawatan maternitas. Jadi legal etik keperawatan maternitas ini standar praktek maternitas yang di dalamnya meliputi proses keperawatan perinatal dan kesehatan telah diuraikan oleh American Nursing Association. Jadi melalui ANA atau American Nursing Association dan Association for Women Health Obstetrics and Neonatal Nurse atau AWON ini menyampaikan bahwa adanya isu etika, di mana isu etika ini terdapat kemajuan dalam ilmu kebidanan dan keperawatan maternitas serta neonatologi sebagai menimbulkan dilema bila dilihat dari sudut etika atau etika dilema itu ya. Jadi ANA dan AWON itu ada beberapa yang etika dilema ya, isu etika di mana terdapat kemajuan dalam ilmu kebidanan dan neonatologi sebagai menimbulkan dilema bila dilihat dari sudut etika. Etika consideration dalam maternity nursing. Jadi ethical consideration dalam maternity nursing. Beberapa tindakan keperawatan dalam maternity nursing masih merupakan pro dan kontra yang berkaitan dengan pertimbangan legalitas serta etika. Yang menjadi pro kontra sampai saat ini dan juga butuh pertimbangan legalitas dan etika, diantaranya apa? Contohnya, ini contohnya. Contoh yang pertama yaitu artificial inseminasi. Apa sih artificial inseminasi? Artificial inseminasi itu adalah meletakkan sperma ke dalam serviks ibu secara mekanik. Jadi meletakkan sperma ke dalam leher rahim ibu secara mekanik dengan dua metode. Hal ini adalah AIH dan AID. Jadi menggunakan artificial inseminasi dengan dua metode AIH dan juga AID. Yang AID ini adalah spermanya dari suami yang sah dan AID. Ya, kalau AIA ini artificial inseminasi. Dua metode dari hal ini adalah AIH dan AIH adalah suami yang sah dan juga AID. Jadi spermanya itu bisa dari suaminya, bisa sperma dari orang lain yang pendonor. Jadi artificial inseminasi ini kenapa menjadi pro kontra? Karena bisa sperma ini dimasukkan secara mekanik, sperma yang berasal dari husbandnya atau dari pendonor, di sperma yang berasal dari suami sahnya atau sperma yang berasal dari pendonor untuk dimasukkan melalui serviks ibu secara mekanik dengan cara inseminasi. Kemudian isu konsepsi atau conception isu. Contohnya adalah in vitro fertilisasi atau konsepsi isu. Kemudian frozen oocyte sperma. Kemudian surrogate mother
Surrogate mother ini adalah wanita dipakai rahimnya untuk menanam embrio hasil fertilisasi. Jadi perempuan yang disewa untuk dipinjam rahimnya sebagai tempat menanam embrio hasil dari pertemuan sperma dan ovum. Ini juga masih masuk pada pro kontra. Isu konsepsi, conception isu ini masuk pada pro kontra antara oke dan tidak oke. Beberapa sudah dinyatakan tidak oke di negara kita. Contohnya apa? Contoh yang sperma berasal dari pendonor itu tidak diperbolehkan. Dilema dari metode konsepsi ini, jadi dilema dari konsepsi yang ini, isu konsepsi. Jadi isu konsepsi ini dilemanya adalah status moral janin, kemudian keamanan dan keefektifan, biaya. Sperma dari donor akan mengancam perkawinan, jelas ya. Jadi kalau misalnya ibu yang atau surrogate mother tadi, ibu yang dipinjam rahimnya untuk tempat embrio, untuk menanam embrio, otomatis akan menjadi pro kontra. Sebagai efeknya adalah status moral janin. Anaknya siapa ini? Dan keamanan dan keefektifan. Mungkin kalau kita melihat di televisi ada perjanjian-perjanjian yang diberikan untuk keamanan dan keefektifan. Misalnya surrogate mother, ibu dipinjam rahimnya untuk hamil dengan perjanjian, misalnya diberikan uang dan sebagainya, biaya. Dan sperma dari donor akan mengancam perkawinan. Otomatis kalau sperma dari pendonor ini akan mengancam perkawinan karena memang anaknya lahir melalui rahim istrinya, tapi sperma siapa yang mati disewakan? Bukan sperma husbandnya, bukan sperma suaminya, sehingga bisa mengancam suatu perkawinan. Aborsi ini juga pro kontra. Abortion legal karena mencegah bahaya ilegal. Aborsi ini menjadi legal misalnya karena infeksi, kemudian perdarahan yang bisa menyebabkan kematian ibu, sehingga aborsi ini dikatakan legal. Misalnya ibunya menderita infeksi yang membahayakan jiwa, perdarahan hebat ibunya, maka aborsi ini dikatakan legal. Pro karena adalah hak ibu menentukan apa yang dilakukan terhadap ibunya. Kontra karena manusia sudah hidup sejak konsepsi, sehingga pengguguran adalah pembenahan dan pelanggaran moral. Jadi aborsi ini bisa menjadi pro, bisa menjadi kontra. Pro atau legal jika hal ini mengancam jiwa ibu karena suatu penyakit. Kontra jika hal ini memang sengaja dilakukan. Contohnya, saat ini era sudah berkembang, zaman sudah berkembang, di kota-kota besar atau mungkin saat ini sudah merembah ke daerah-daerah terjadi free sex. Free sex kalau tidak aman bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Biasanya para anak muda ini mencari jalan pantas, mencari jalan cepat dengan aborsi, dengan menggugurkan kandungannya. Saya harapkan semua mahasiswa-mahasiswi keperawatan ingat agama, ingat apa yang dianut, ingat pesan moral orang tua. Jangan sampai Anda semua melakukan hal-hal yang melanggar norma dan etika, itu ya. Amniosintesis. Amniosintesis ini adalah pengambilan sampel amnion pada usia kehamilan 14 sampai 16 minggu kehamilan untuk menentukan atau untuk dilakukan screening test bagaimana genetiknya. Misalnya dengan amniosintesis ini bisa melihat apakah janin yang nanti lahir ini jenis kelaminnya apa, kemudian apakah janin atau bakal bayi
yang nanti akan dilahirkan ini normal atau tidak normal, itu bisa dicek pada saat hamil sebenarnya dengan namanya amniocentesis, mengambil sampel amnionnya untuk diperiksakan. Bisa dicek, bisa dilihat pada usia kehamilan mulai 14 sampai 16 minggu kehamilan. Pengambilan fetal, tisu atau jaringan janin. Jadi ini juga masuk pada pro kontra. Biasanya dilakukan pada fetal yang ingin direncanakan akan diaborsi untuk kepentingan riset. Jadi biasanya dilakukan pada fetal yang direncanakan akan aborsi dan digunakan untuk kepentingan riset. Pro, untuk mencegah penyakit yang memberitahukan biaya banyak. Ilegal, fetal yang direncanakan tersebut masih hidup dan ada dalam rahim. Konsep kesehatan keluarga dalam childbirth, atau di sini adalah keluarga itu adalah lebih dari dua individu yang tergabung dalam hubungan darah, hubungan perkawinan, dan merupakan di mana mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dengan cara masing-masing. Contohnya apa? Keluarga itu yang terdiri dari bapak, ibu, dan anaknya, itu keluarga. Jadi yang tinggal lebih dari dua individu, bisa bapak, ibu, dan anak-anaknya. Ya, fungsi keluarga, fungsi secara afektif atau sikap. Fungsi keluarga ini saling masuk, pelindungan, memberi rasa aman, interaksi, mengenal identitas individu, serta kedewasaan keluarga. Sosialisasi, peran masyarakat membentukkan peran dan tingkah laku, pemeliharaan sistem nilai. Reproduksi, jaminan kelangsungan generatif dan juga kelanjutan hidup masyarakat. Kemudian memenuhi kebutuhan fisik dan juga perawat. Keluarga ini juga memenuhi kebutuhan fisik dan perawat. Contohnya apa? Sandang, pangan, perawat kesehatan, mereka. Fungsi ekonomi, pengadaan dana sumber yang efisien, pengelolaan dana, mengatur keseimbangan. Fungsi pengontrol untuk mengatur keharmonisan keluarga tetap terjaga dalam berinteraksi dengan lingkungan di dalam atau di luar keluarga. Dan dikembangkan keluarga dan tugasnya menurut Friedman. Ini tadi kalau kita sudah bisa cara tentang konsep materi, maka kita akan tentang keluarga, perkembangan keluarga. Dalam tugasnya menurut Friedman ada kemandirian, kemampuan mengobati, pengetahuan tentang kesehatan. Itu terkait dengan konsep materitas. Jika ada yang ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ketika kita diskusi di Moodle. Terima kasih semuanya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, selamat belajar, semoga diberikan kemudahan dan keberkahan apa yang saya sampaikan, yang kita sharingkan hari ini. Terima kasih.